Teriakan itu mengaung bergema ke seluruh ruangan saat Kang Chan berhasil menghancurkan kedua mata Smitten. Lalu Kang Chan pun membenturkan kepala Smitten berkali-kali sebelum akhirnya Smitten kehilangan kesadarannya. Setelah itu, Kang Chan pun berjalan menuju pintu dan memberitahu Dosok jika mereka telah selesai. Ternyata di luar Dosok sudah membawa banyak pasukan bantuan yang bersiap jika sewaktu-waktu Kang Chan membutuhkan bantuan. Pertama-tama, Kang Chan pun menyuruh agar Dosok membawa Darius ke rumah sakit untuk segera ditangani. Dosok bertanya apa Kang Chan baik-baik saja. Namun Kang Chan bilang jangan terlalu berlebihan. Alih-alih ia meminta pipa besi yang dibawa Dosok untuk diberikan kepadanya. Tanpa rasa ampun, Kang Chan pun berjalan mendekat ke arah gangster Perancis yang masih sadar itu dan menghancurkan kedua kakinya. Lalu ia pun berjalan ke arah Smitten dengan membawa pecahan botol di tangannya. Lalu ia bilang padanya jika ia tidak akan membunuhnya, namun ia akan menyingkirkan salah satu bagian tubuhnya yang berfungsi sebagai alat untuk menikmati kegiatan favoritnya. Barulah saat Kang Chan bilang begitu, Smitten pun membuka mulut dan bilang jika dalang dari kejadian Afrika tempo hari disebabkan karena Sarlan menjual timnya demi uang. Namun yang lebih mengejutkan Kang Chan adalah saat Smitten bilang jika Sarlan saat ini sedang mencoba memanfaatkan perusahaan ayahnya untuk menyelundupkan narkoba. Kang Chan yang penasaran bertanya bagaimana caranya. Smitten bilang jika Sarlan akan memasukkan narkoba tersebut ke bagasi mobil yang dipesan oleh perusahaan ayahnya. Damn. Kang Chan saat itu berpikir jika ini adalah sesuatu yang akan sangat membahayakan ayahnya. Kedepannya ia dipastikan akan sangat sibuk karena kasus yang semakin melebar ini. Ia pun memberikan sedikit tusukan pecahan kaca pada tubuh Smitten agar setidaknya ia bisa merasa sedikit nyaman. Hehehe boy. Saat ia melihat Gosok melucuti para gangster Perancis dan mendapati mereka menemukan sebuah golok, Kang Chan meminta golok itu. Kemudian ia memberikan sayatan kasih sayang pada Smitten. Memberikan PR kepada para dokter bedah supaya bekerja lebih giat. Melihat kebrutalan Kang Chan, anak buah Kwang Tek hanya bisa melongo dan sedikit bergidik melihat Kang Chan memperlakukan mangsanya tersebut. Lalu Kang Chan menyuruh Gosok untuk membawa Smitten serta anak buahnya juga ke rumah sakit. Alih-alih membawa mereka terlebih dahulu, Gosok malah menyarankan agar Kang Chan untuk segera merawat lukanya terlebih dahulu. Gosok kemudian mengantar Kang Chan ke rumah sakit pribadi milik Kwang Tek. Singkat cerita, setelah tiba di rumah sakit dan bertemu dengan dokter si rambut putih itu lagi, karena merasa khawatir, Kang Chan bertanya bagaimana keadaan Darius. Syukurlah ternyata Darius masih bisa selamat dan dokter itu pun meminta Kang Chan untuk mengikutinya setelah ia merawat lukanya, karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Diketahui dokter tersebut bernama Hon Woo. Singkat cerita, sehabis Kang Chan merawat lukanya, ia datang untuk berbicara empat mata dengannya. Intinya, dokter itu bilang setelah pemeriksaan X-ray kondisi Kang Chan saat ini sudah sangat parah karena ada beberapa tulang yang patah sehingga jika dibiarkan, hal tersebut bisa menyebabkan organ dalam Kang Chan dalam bahaya. Dokter Honu menyarankan agar Kang Chan dirawat di rumah sakit. Kang Chan bilang saat ini kondisinya tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut karena masih ada hal mendesak saat ini yang harus ia lakukan. Penasaran, Hon Woo pun bertanya memangnya apa yang sedang dilakukan Kang Chan saat ini. Kang Chan pun menceritakan jika ini mengenai keluarganya. Akhirnya Hon Woo pun mengerti dan bilang ia setidaknya akan memberikan resep pereda nyeri dan sabuk rusuk untuk sementara waktu sampai ia selesai menyelesaikan tugasnya, dan meminta Kang Chan untuk sesegera mungkin datang ke rumah sakit untuk pemilihan. Terakhir, Hon Woo berpesan jangan pernah membuka sabuk tersebut. Kang Chan pun berjanji dan pamit setelah itu. Di koridor, ia bertemu dengan Dosok dan bertanya kamar tempat Darius dirawat. Setelah Dosok memberitahunya, Kang Chan segera mengecek kondisi Darius yang tampak sangat serius dan belum sadarkan diri. Di hadapan Darius yang masih tertidur, Kang Chan memarahinya karena kebodohannya untuk mengikutinya dalam bahaya sampai ia harus menjadi seperti ini. Ia pun bertekad untuk membalaskan apa yang telah Sarlan lakukan kepadanya. Kang Chan yang marah pada Smitten karena membuat Darius menjadi seperti ini pergi dengan rasa amarah yang tak tertahankan lagi.
Ia berjalan ke koridor dengan cepat saat para penjaga terkejut dan mengepalkan tangan merasa waspada. Namun para penjaga langsung membungkuk ketika melihat yang datang adalah Kang Chan. Ia pun membuka pintu kamar pasien tempat Smitten berada dan mencarinya. Namun Kang Chan melihat salah satu gangster Perancis, sebut saja si botak, tersenyum mengejek. Kang Chan bertanya padanya apa yang lucu. Botak yang merasa dirinya lebih superior berasumsi bahwa tindakan Chan saat ini pasti akan menimbulkan masalah besar. Sebentar lagi teman-teman geng mereka yang lain tentu saja tidak akan tinggal diam dan akan memburu Kang Chan beserta keluarganya kemanapun mereka pergi, katanya. Namun ketika Kang Chan bertanya apakah saat ini si botak mencoba mengancamnya, si botak pun malah meledek Kang Chan dengan memperlihatkan wajah seperti ini. Tuh, coba lihat kelakuannya. Aduh. Merasa belum mendapatkan pelajaran kasih sayang yang memadai, Kang Chan pun menyuruh anak buah Guang Tek untuk memberikan golok yang kemarin ditemukan. Bahkan saat Kang Chan menunggu para anak buah Guang Tek membawa senjata tersebut, si botak masih sempat-sempatnya melakukan senam jari tengah ke arahnya. Aduh. Tidak menunggu waktu lama, anak buah Guang Tek segera memberikan golok tersebut sambil panik dan berkeringat karena takut akan aura kemarahan dari Kang Chan. Kang Chan menyuruh mereka menunggu di luar dan menutup pintu. Sementara Kang Chan akan sedikit memberikan pelajaran kasih sayangnya pada para bedebah ini. Barulah saat si botak melihat golok tersebut, ia menjadi sedikit panik. Ketengilan yang ia punyai tadi seolah menghilang dan berganti dengan rasa cemas. Merasa terancam, si botak mengatakan kepada Kang Chan apakah ia tidak khawatir terhadap keluarganya jika Kang Chan kembali melukai mereka. Kang Chan tidak menghiraukan ocehan si botak dan mengangkat golok itu tinggi-tinggi ke udara. Sementara si botak makin panik dan bilang jika yang Kang Chan lakukan akan menyebabkan masalah negara karena telah melukai seorang turis asing. Bro, pikir Kang Chan akan takut? Tentu saja tidak, Marisol. Ia pun menghantamkan golok tersebut ke tubuh si botak. Ia menegaskan bahwa pertanyaan seperti itu sebaiknya tidak ditunjukkan kepadanya, melainkan kepada duta besar Korea. Pada saat itu si botak berpikir bahwa orang yang berdiri di hadapannya sedang benar-benar gila. Kasihan si dokter, udah capek-capek diobati malah dihancurin lagi. Bro ini memang senang ngasih PR sama si dokter. Si botak tidak kuat lagi dan memohon ampun pada Kang Chan yang saat itu tengah asik melukis pemandangan indah di dada si botak. Ia meringkih kesakitan dan meminta Kang Chan untuk menghentikan tindakannya itu. Tidak beres di sana karena masih ada dua dada yang harus dilukis. Kang Chan pun pergi melukis dada mereka satu persatu. Kedua preman itu yang tengah mengetahui Kang Chan mendekat menjerit dan memohon padanya untuk tidak mendekat. Tetapi Kang Chan yang sudah dirasuki amarah yang memuncak tidak menghiraukannya dan melanjutkan aktivitasnya itu di sisa para preman yang masih belum merasakan kasih sayangnya itu. Para bawahan Guang Tek yang hanya mendengar jeritan dari luar cukup untuk membuat mereka penasaran dan ketakutan ketika mengintip aktivitas yang dilakukan Kang Chan di dalam. Sepertinya bro ini di dalam sedang membuat adonan cilok dengan saus pedas yang tumpeh-tumpeh. Mereka mendengar jeritan, tangisan, serta ampunan tersebut sebelum akhirnya suara-suara itu menghilang dan hening. Kang Chan pun membuka pintu, menatap ke arah kedua anak buah Guang Tek, masih dengan memegang golok yang berlumuran saus cilok. Ia terdiam sejenak ketika menatap ke arah mereka dan menyuruh anak buah Guang Tek tersebut untuk segera membawa karya seni yang ada di dalamnya itu untuk dipindahkan ke ruangan lain di rumah sakit ini. Setelah semuanya dibawa dan kini hanya tertinggal Smitten yang ada, Kang Chan mendekat kepadanya. Sementara Smitten yang tidak bisa melihat karena matanya buta, merasa jika Kang Chan saat ini sedang mendekatinya, ia ketakutan, berkata jika mereka telah impas dan selesai urusan. Terlebih Smitten menagih janji soal Kang Chan yang pernah bilang jika ia tidak akan membunuhnya. Smitten yang masih ketakutan bilang jika ia tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan tempo hari. Dan bilang, bukankah Kang Chan pun melihat saat dirinya dulu pernah terkena tembakan dan berakhir terluka saat kejadian tersebut. Smitten pun menambahkan saat itu Sarlan yang tengah menyangka jika semua orang di Rugut telah musnah datang dengan membawa geng yang berkamuflase sebagai tim rescue dan menemukan dirinya ternyata satu-satunya orang yang masih hidup. Mendengar itu, Kang Chan pun marah karena bukannya membela temannya, Smitten malah menjilat dan mengikutinya kemana-mana setelah semua kejadian pengkhianatan tersebut.
Smitten hanya bisa mengutuk dengan nasibnya kala itu. Ia bilang bahwa bagaimanapun saat itu dia tidak punya pilihan lain karena ia ketakutan dan masih ingin hidup sehingga ia melakukan hal tersebut dan menjadi anjing setia Sarlan. Namun Kang Chan bilang jika setelah ia sehat dan keluar dari rumah sakit, ia seharusnya bisa melapor pada pihak berwenang jika telah terjadi pengkhianatan. Bukannya malah mengikuti bajingan itu kemana-mana bahkan menikmati setiap fasilitasnya. Merasa kesal karena Smitten hanya mementingkan dirinya sendiri, Kang Chan pun menghancurkan kedua kakinya kali ini sambil meminta informasi lebih mengenai siapa yang terlibat dalam penyelundupan narkoba di Korea saat ini. Sambil kesakitan, Smitten pun memberitahu Kang Chan jika Sarlan membawa dua orang rekan lainnya. Mereka membawa senjata tipe Glock 19 dan Gen 4. Mendengar hal itu, Kang Chan tidak lagi merasa heran jika sejak awal kedatangan mereka ke Korea bukan untuk berbisnis, melainkan untuk melakukan tindak kriminal. Kang Chan merasa sangat beruntung jika mereka bertindak lebih awal dan mengetahui informasi tersebut. Setelah memberikan tebasan terakhir pada kaki Smitten, Kang Chan pun pergi dari tempat itu sambil berpikir jika ia harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum menjadi melebar dan membahayakan keluarganya. Saat hendak keluar, Dr. Honwoo datang untuk memarahi Kang Chan atas tindakannya yang semena-mena terhadap pasien. Namun Kang Chan membela diri dengan mengatakan bahwa tindakannya justru bertujuan mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Menurutnya, mereka adalah gangster yang sangat kejam dan berpotensi membahayakan para dokter, perawat, serta pasien di tempat itu. Jika mereka pulih terlalu cepat dan sempat melapor kepada rekan-rekannya, mereka akan menjarah dan membantai semua orang yang berada di sana. Lagi pula, Kang Chan masih menepati janjinya kepada Honwoo untuk tidak membunuh orang maupun dirinya terbunuh. Ia pun tidak keberatan jika kedepannya tidak lagi diizinkan menggunakan rumah sakit ini. Kang Chan merasa masih bisa mencari rumah sakit lain untuk membawa para korban yang nantinya perlu diselamatkan. Honwoo terdiam sejenak, dan karena merasa masuk akal, Honwoo pun bertanya kepada Kang Chan, memangnya berapa orang lagi yang masih perlu Kang Chan tumbangkan di luar sana? Kang Chan bilang jika masih ada 3 orang lagi yang masih berkeliaran bebas di Korea. Kang Chan merasa perlu untuk segera menyelesaikan ini secepat mungkin. Tidak hanya itu, mereka pun punya senjata. Honwoo pun menyeringai dan mengatakan bahwa Kang Chan tetap boleh menggunakan rumah sakit ini sebagai tempat untuk membawa para korbannya. Pasalnya, Honwoo tidak ingin 3 orang eksekutif yang jelas memiliki dompet tebal itu harus dilarikan ke rumah sakit lain. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan emas untuk merawat pasien tanpa BPJS seperti mereka. Memang dokter ini pun sama tak beresnya. Singkat cerita, Kang Chan pun pamit dan mulai berpikir. Tanpa Darius di sisinya, pergerakannya kini menjadi terhambat, terutama untuk mencari hotel sebagai tempat tinggal sementara dengan kondisinya saat ini. Bagaimanapun ia tidak bisa berpergian menggunakan mobil karena belum mempunyai SIM, mengingat dirinya terjebak dalam tubuh seorang siswa SMA. Meminta bantuan Gwang Taek pun bukan pilihan yang nyaman baginya, karena ia khawatir Gwang Taek akan menuntut sesuatu yang sebenarnya tidak ingin Kang Chan lakukan sebagai imbalan. Di sisi lain, Kang Chan masih harus memikirkan cara memancing Sarlan agar keluar. Hal itu jelas tidak akan semudah memancing Smitten. Meskipun saat ini Sarlan belum menaruh rasa curiga, namun cepat atau lambat ia pasti akan menyadarinya. Bahkan jika Kang Chan berhasil memancing Sarlan untuk muncul, masalah lain kembali menghantui. Dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah saat ini, ia harus menghadapi Sarlan beserta anak buahnya yang bahkan memiliki senjata. Keadaan semakin tidak menguntungkan karena tubuh Kang Chan sendiri sudah berada di ambang kehancuran. Satu sentuhan saja pada tubuhnya saat ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal, membuatnya remuk berkeping-keping. Kang Chan hanya bisa mendengus kesal karena tak ada satupun kondisi yang menguntungkan dirinya saat ini. Bagaimanapun ia harus mencari cara secepatnya. Karena merasa kepanikannya terasa aneh, ia pun tersadar dan bertanya lagi. Mengapa dirinya harus terburu-buru? Mari pikirkan sejenak situasinya. Mengapa untuk menemui 3 gadis Perancis saja Smitten harus repot-repot membawa pengamal? Apakah seberbahaya itu? Ada yang aneh di sini. Kang Chan pun mulai menganalisa situasinya dengan runut. Akhirnya ia pun mendapatkan pencerahan. Intinya, Sarlan menempatkan para pengawal di sisi Smitten itu sebenarnya bukan untuk menjaga dirinya dari bahaya.
Akan tetapi, Sarlan ingin setiap gerak-gerik dari Smitten diawasi karena bagaimanapun saat ini Smitten mempunyai kartu as dari Sarlan. Ia tidak ingin Smitten melakukan tindakan bodoh dan membocorkan kartunya. Maka dari itu ia menempatkan 3 orang pengawal sebagai bentuk pengawasan terhadap Smitten. Sambil menyeringai, Kang Chan mulai memahami situasinya saat ini. Sebenarnya yang harus gelisah saat ini bukanlah dirinya melainkan Sarlan. Honwoo yang saat ini tengah mengobati luka yang diakibatkan oleh Kang Chan terkejut ketika tiba-tiba saja Kang Chan mendatangi ruangan tersebut dan bertanya apa lagi yang akan ia lakukan kali ini. Setelah bertanya dan mengetahui jika Honwoo tak bisa berbahasa Perancis, ia hanya menyuruh Honwoo untuk mengacuhkan Kang Chan dan tetaplah meneruskan pekerjaannya. Lalu Kang Chan pun mulai menginterogasi Smitten. Smitten yang sangat ketakutan merasa kesal bertanya-tanya apalagi yang akan dipinta Kang Chan kali ini. Seolah Kang Chan belum akan puas sebelum melihatnya mati. Kang Chan hanya ingin tahu kemana larinya uang tersebut setelah mereka berhasil menjual berlian tersebut. Awalnya Smitten tidak ingin bicara karena takut orang lain mendengar informasi tersebut. Namun setelah Kang Chan menjelaskan jika Smitten tidak perlu khawatir karena dokter dan perawat di sana tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan, akhirnya ia pun buka suara dan bilang jika mereka menyimpannya di bank Swiss. Lalu Kang Chan kembali bertanya, ia penasaran mengapa sampai hari ini Sarlan masih membiarkannya tetap hidup. Smitten menjelaskan bahwa Sarlan tidak bisa membunuhnya karena jika itu dilakukan, uang yang tersimpan di bank Swiss tidak akan bisa dicairkan. Bagaimanapun, rekening tersebut tercatat atas nama mereka berdua, dan saat ini Smitten yang mengetahui setengah dari kata sandinya. Namun Kang Chan tidak puas dengan jawaban itu dan bertanya sekali lagi, mengapa saat di Afrika dulu Sarlan menyelamatkan Smitten? Smitten bersumpah jika ia tidak tahu apa alasannya. Yang jelas Sarlanlah yang menginginkan ia tetap hidup setelah datang ke rumah sakit tempo hari dan menyuruhnya untuk tetap menutup mulutnya. Ia pun menambahkan jika total uang yang ada di bank tersebut adalah 10 juta dolar. Kang Chan merasa heran jenis berlian apa yang sebenarnya mereka temukan hingga nilainya begitu fantastis. Smitten menjelaskan bahwa berlian itu adalah blackhead. Kang Chan tentu memahami jika berlian tersebut terkenal karena kelangkaannya dan menurutnya sangat masuk akal jika Sarlan sampai mengkhianati temannya demi berlian itu. Lalu Kang Chan pun meminta informasi lainnya mengenai narkoboy yang coba mereka selundupkan itu. Smitten bilang jika ia tidak tahu apapun selain yang ia tahu bahwa Sarlan membawa sampel narkoboy itu bersamanya. Dan ia pun tidak mengetahui pada siapa narkoboy itu dijual. Terakhir Kang Chan pun meminta Smitten untuk memberitahunya kata sandi dari bank Swiss tersebut. Setelah beberapa ancaman akhirnya Smitten pun mau tidak mau memberitahu Kang Chan kata sandi tersebut. Kang Chan pun sangat terkejut sekaligus kesal setelah mengetahui bahwa kata sandi yang digunakan ternyata berkaitan dengan insiden serta tanggal tragedi di Afrika tempo hari. Bagi Kang Chan hal itu terasa seolah-olah mereka menjadikan tragedi tersebut sebagai sebuah perayaan dengan menjadikannya kata sandi. Singkat cerita, setelah menyelesaikan urusan dengan Smitten, Kang Chan keluar dari ruangan dan menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ia menduga hal itu terjadi akibat pertarungan di hotel sebelumnya. Karena itu, Kang Chan meminta salah satu anak buah dari Guang Tek untuk menghubungi bosnya tersebut. Setelah berhasil terhubung, Kang Chan memberitahu Guang Tek bahwa di hotel yang ia kelola saat ini terdapat pihak yang akan melakukan transaksi narkoboy. Kang Chan merasa bahwa dirinya saat ini telah keceplosan. Bagaimanapun, Guang Tek adalah seorang gangster yang kemungkinan besar juga terlibat dalam bisnis serupa. Kang Chan pun berpikir bagaimana jika pihak yang memesan narkoboy itu sebenarnya adalah orang-orang Guang Tek sendiri. Jika dugaan itu benar, situasinya akan menjadi sangat berbahaya karena Kang Chan bisa berubah menjadi musuh Guang Tek dan hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan saat ini. Namun setelah melihat reaksi Guang Tek yang justru marah, Kang Chan merasa lega. Guang Tek tampak bukan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Alih-alih bersikap tenang, Guang Tek langsung naik pitam karena ada pihak yang berani melakukan transaksi narkoboy di wilayah kekuasaannya. Menurutnya, orang-orang itu telah mengacaukan pasar miliknya dan berusaha merebut para pelanggannya.
Berdasarkan apa yang Kang Chan ketahui saat ini, terdapat 3 orang yang melakukan transaksi tersebut. Berarti salah satunya adalah pembeli yang akan membeli narkoboy tersebut. Ia pun tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai identitas dari orang tersebut. Namun yang Kang Chan tahu jika penjualnya dari gangster Perancis bernama Serpent Venom. Kang Chan bahkan menambahkan jika mereka juga membawa senjata. Kang Chan bilang jika ia akan mengurusnya bagaimanapun. Ia hanya meminta Guang Tek untuk mempersiapkan tempat yang aman untuk memancing Sarlan keluar. Guang Tek bilang ia akan dengan senang hati, bahkan jika perlu ia akan membantu dengan mengerahkan anak buahnya untuk masalah ini. Melihat Guang Tek yang sangat marah, ia tidak bisa menolak tawaran itu karena bagaimanapun Kang Chan menolak, sepertinya Guang Tek bukan tipikal orang yang akan mendengarkan sarannya. Kang Chan menambahkan dan bilang pada Guang Tek agar memperingatkan anak buahnya untuk berhati-hati pada geng Prancis tersebut karena mereka bukanlah lawan sembarangan. Guang Tek yang merasa diremehkan sedikit kesal dan bilang jika Kang Chan jangan meremehkan kemampuan geng yang dikelola olehnya karena saat ini ia tidak akan cukup bersabar lagi. Ia akan menunjukkan pada Kang Chan apa yang gengnya bisa lakukan. Kang Chan pun memberitahu Guang Tek jika tempatnya nanti akan diputuskan setelah ia melihat situasinya terlebih dahulu, dan ia pun menutup teleponnya. Setelah itu Kang Chan menyuruh Dosok untuk menghubungi Sarlan melalui pihak hotel. Namun karena Sarlan tidak dapat dihubungi, Kang Chan pun menitipkan pesan kepada salah satu anak buah Sarlan agar pesan tersebut disampaikan langsung kepada bosnya. Di sisi lain, Sarlan yang tengah sibuk berdiskusi dengan para koleganya didatangi oleh salah satu bawahannya. Dengan raut wajah muka serius, bawahan itu mengatakan bahwa ada hal yang sangat mendesak. Ia kemudian membisikkan beberapa kata ke telinga Sarlan, yaitu Bang Swiss, Narkoboy, dan God of Blackfield sedang menunggunya saat ini. Mendengar hal itu, raut wajah Sarlan seketika berubah saat mendengar kata-kata tersebut. Kemudian Kang Chan kembali menyuruh salah satu anak buah Guang Tek untuk menghubungi Dosok. Ia meminta Dosok mengamati aktivitas seseorang bernama Sarlan di hotel tersebut. Dosok menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ia sempat mencari Smitten dan bahkan pergi ke sebuah klub. Namun karena klub itu tutup, ia pun kembali. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, Sarlan saat ini sedang bertemu dengan para eksekutif dari Sojong Motor. Mendengar hal itu, Kang Chan merasakan kejanggalan. Ia heran mengapa di jam seperti ini Sarlan justru menemui perwakilan dari Sojong Motor. Kang Chan kemudian menanyakan kepada Dosok apakah saat membersihkan klub mereka sempat menemukan ponselnya. Namun ternyata ponsel tersebut tidak ditemukan. Sebagai permintaan terakhir, Kang Chan meminta Dosok untuk memeriksa kamar Sarlan dan mencarikan sesuatu di sana. Namun hal itu tampaknya tidak memungkinkan mengingat peraturan hotel tidak mengizinkan Dosok melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Sarlan tampak sedikit kesal setelah mendengar 3 kata yang dibisikkan oleh anak buahnya. Ia pun berpamitan kepada para tamunya dan segera kembali ke kamarnya. Sementara itu, mata-mata anak buah dari Dosok segera melaporkan bahwa Sarlan sedang menuju ke kamar. Dalam perjalanan tersebut, Sarlan mulai berpikir bahwa Smitten kemungkinan besar telah mengkhianatinya. Kang Chan yang saat itu masih menunggu informasi lanjutan menerima kabar dari Dosok bahwa Sarlan telah berada di kamarnya. Tak lama kemudian Kang Chan langsung menelepon Sarlan. Dalam percakapan tersebut, Sarlan meminta Kang Chan memberitahu keberadaan Smitten. Sebagai imbalan, ia menawarkan hak atas penjualan mobil yang selama ini diinginkan Kang Chan. Dari tawaran itu, Kang Chan menyadari bahwa Sarlan bagaimanapun juga tidak akan percaya bahwa dirinya adalah God of Blackfield yang masih hidup dalam tubuh seorang siswa. Sarlan berasumsi bahwa Smitten telah mengkhianatinya dan membocorkan informasi rahasia tersebut kepada pihak Kangbu Motor. Karena itulah Sarlan mencoba menawarkan kesepakatan ulang demi mempermudah Kangbu Motor mendapatkan kontrak bisnis tersebut. Kang Chan bukan orang bodoh, ia tahu betul betapa liciknya Sarlan. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis hitam di atas putih. Mendengar hal itu, Sarlan menjadi sangat kesal. Ia tidak menyangka bahwa siswa SMA di seberang telepon itu tidak sebodoh yang ia kira. Bahkan memperingatkan agar Kang Chan tidak bermain terlalu jauh karena dunia bisnis penuh dengan bahaya yang belum ia pahami. Sarlan kembali menanyakan keberadaan Smitten, namun Kang Chan tetap bersikeras menginginkan kontrak terlebih dahulu. Tidak kehabisan akal, Sarlan pun bertanya apakah ada jaminan lain selain kontrak yang bisa ditukar dengan informasi tersebut.
Kang Chan menjawab bahwa uang mungkin bisa menjadi alternatif. Namun ia tidak ingin berurusan dengan proses rumit yang melibatkan notaris atau harus mengambil dana dari bank Swiss. Karena itu, Kang Chan kembali menegaskan bahwa ia hanya ingin kontrak saja. Setelah negosiasi yang berlangsung alot, Sarlan akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Meski begitu, ia merasa sangat jengkel karena sikap Kang Chan mengingatkannya kepada seseorang yang pernah ia kenal di masa lalu. Sarlan kemudian memastikan apakah Smitten benar-benar berada di sisi Kang Chan saat ini. Kang Chan hanya menjawab bahwa informasi mengenai narkoba, bank Swiss, dan berlian Blackhead saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak sembarang orang dapat mengetahui hal-hal tersebut. Sarlan semakin kesal, namun mau tidak mau ia menyetujui keinginan Kang Chan tersebut. Mereka sepakat untuk bertemu pukul 10 pagi di Hotel Namsan. Kesepakatan ini tentu menyulitkan Kang Chan karena ia tidak mungkin datang ke tempat berbahaya itu bersama ayah atau ibunya. Meski begitu, Kang Chan memutuskan untuk memikirkan hal tersebut nanti saja dan menyetujui pertemuan itu. Sarlan sangat marah dan langsung membanting teleponnya setelah percakapan itu berakhir. Tingkah Kang Chan kembali mengingatkannya kepada sosok yang dulu sangat ia kenal, yaitu God of Black Pill. Di sisi lain, Kang Chan yakin bahwa Sarlan bukan tipe orang yang bertindak ceroboh. Karena itu, ia cukup percaya diri bahwa kali ini Sarlan tidak akan berani melakukan sesuatu di luar kesepakatan yang telah mereka buat. Kang Chan merasa jika semua situasinya menjadi kacau, ditambah saat ini tubuhnya tidak memungkinkan ia bekerja secara optimal. Saat ia sadar jika ia belum menghubungi keluarganya, ia pun meminjam ponsel dari resepsionis rumah sakit untuk menghubungi keluarganya. Saat ibunya mengangkat telepon, ia sangat khawatir karena beberapa waktu ini Kang Chan tidak bisa dihubungi dan belum pulang. Kang Chan bilang jika ia akan pulang dan menjelaskannya nanti di rumah. Di perjalanan, ia tiba-tiba saja menjadi melankolis, mengingat semua kebaikan yang dirasakannya lewat kasih sayang orang tuanya saat ini. Bagaimanapun Kang Chan yang dulu belum pernah merasakan hal itu. Ia pun berjalan di koridor dan memerintahkan anak buah Guangtek untuk menyampaikan pesan pada bosnya, yaitu bahwa Guangtek harus melakukan persiapan besok jam 10 di Hotel Namsan. Anak buah Guangtek mengerti dan Kang Chan pun pamit. Di sisi lain, ketika di rumah Kang Chan, ibu dan ayahnya sedang menunggu kepulangan Kang Chan. Sebelum ayahnya kemudian ditelepon oleh pihak dari kantornya yang menyatakan bahwa pihak perusahaan Perancis telah sepakat dan akan melakukan kerjasama dengan Kang Yu Motor besok jam 10 di Hotel Namsan. Tentu saja ayah Kang Chan menjadi kaget dan tidak percaya bahwa hal tersebut akan terjadi. Karena baru saja kemarin mereka bernegosiasi sangat alot, ayah Kang Chan pun berpikir jika sepertinya Kang Chan telah bertindak sesuatu sehingga menyebabkan mereka berubah pikiran. Ibunya bertanya karena penasaran sebelum Kang Chan datang tepat waktu. Mereka kemudian mendatanginya, bahkan ibunya langsung memeluk Kang Chan karena khawatir ia belum pulang beberapa waktu ini. Melihat ibunya seperti itu, Kang Chan menjadi sangat tersentuh dan mulai merasa jika ia harus mulai menjaga keluarga ini. Tak lama kemudian, Kang Chan bilang jika ia harus pergi lagi ke rumah sakit karena gurunya Kang Ho, yaitu Darius, mengalami kecelakaan mobil. Awalnya mereka tidak mengizinkan Kang Chan untuk pergi, namun pada akhirnya ayahnya mengizinkannya meski sempat agak ditentang oleh ibunya. Kemudian ayahnya mengantarnya sembari dirinya ingin mendiskusikan perihal pekerjaannya kepada Kang Chan. Singkat cerita, mereka duduk di sebuah taman. Ayah Kang Chan berkata tentang kesepakatan dengan perusahaan Perancis itu tiba-tiba berjalan dengan lancar. Mereka tiba-tiba berubah pikiran dan ingin menjalin kerjasama dengan Kang Yu Motor. Ayahnya lalu bertanya apakah semua itu akibat dari ulah Kang Chan dan apa sebenarnya yang Kang Chan lakukan. Kang Chan bilang jika ia tidak bisa berterus terang saat ini. Ia hanya bilang jika yang ia lakukan tidak melibatkan geng dan ia masih menepati janjinya kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut, sang ayah mengerti dan tidak akan memaksa Kang Chan untuk memberitahunya. Ia percaya pada anaknya tersebut, asalkan Kang Chan masih ingat akan janjinya untuk tidak membuat ibunya bersedih. Singkat cerita, setelah perbincangan tersebut, Kang Chan pun berangkat ke rumah sakit. Ia mendengar kabar dari anak buah Guangtek jika saat ini Darius telah siuman. Mendengar hal tersebut, Kang Chan menjadi sangat senang. Kang Chan segera melesat menuju ruangan tempat Darius berada. Saat mereka bertatap muka, hal pertama yang Kang Chan ucapkan tentu saja adalah ejekan. Menyinggung bagaimana Darius bisa sampai kalah melawan Smitten.
Darius membela diri dengan mengatakan bahwa setidaknya ia masih sempat mendaratkan beberapa pukulan. Tak lama kemudian ia pun menanyakan kondisi kaptennya setelah pertarungan tersebut. Kang Chan menjelaskan bahwa dirinya mengalami beberapa tulang rusuk yang patah. Sementara itu, keluarga Darius hanya diberitahu bahwa ia sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil. Setelah suasana sedikit lebih santai dan Kang Chan menyalakan rokok untuk bawahannya, Darius kemudian penasaran dengan perkembangan situasinya. Kang Chan kemudian menceritakan semuanya tentang Sarlan, Bang Swiss, berlian, dan berbagai hal lain yang berkaitan. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan itu, Darius akhirnya memahami situasinya. Ia pun berkata apakah kaptennya tidak bisa melepaskan Sarlan dan hidup damai di Korea seperti permintaannya dulu. Namun Kang Chan hanya menjawab bahwa Darius tentu saja mengenal tabiatnya dan mengetahui jawabannya. Bagaimanapun juga ia akan terus memburu Sarlan kemanapun, karena Sarlan bertanggung jawab atas kematian anak buahnya di Afrika tempo hari, dan dendam itu harus dibalaskan. Meski sebenarnya Darius sudah menduga jawaban tersebut, ia tetap mengajukan permintaan lain. Ia ingin diantar untuk bertemu dengan Smitten, karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan secara langsung. Beberapa waktu kemudian, Kang Chan mendatangi Smitten bersama Darius. Smitten jelas terkejut dan menyadari siapa yang datang. Terlebih ketika Darius menyapa sambil mengejek. Darius tampak sangat puas melihat kondisi Smitten yang kini begitu mengenaskan hasil dari tindakan kaptennya. Karena Smitten tidak bisa berbahasa Korea, sementara Darius tidak memahami bahasa Perancis, Kang Chan akhirnya bertindak sebagai penerjemah. Darius mengatakan bahwa ia telah memaafkan Smitten dan memintanya untuk menjalani hidup normal saat kembali ke Perancis nanti. Ia juga mengingatkannya agar tidak melupakan jasa rekan-rekan mereka yang telah lama mati di Afrika. Mendengar penjelasan itu, Smitten sempat mengira bahwa Kang Chan hanyalah bagian dari siasat Sarlan untuk mendapatkan kata sandi dari Bang Swiss. Namun keyakinannya mulai goyah. Untuk meyakinkan, Kang Chan menambahkan bahwa ia pernah menghajar Smitten hingga babak belur saat tertangkap hendak mencabuli seorang gadis Afrika tempo hari. Darius pun menimpali dengan mengatakan bahwa Smitten juga pernah mencuri dompetnya sebanyak 4 kali di barak untuk memesan perempuan lewat aplikasi hijau. Barulah saat itu Smitten benar-benar yakin bahwa orang di hadapannya adalah kaptennya dan Darius adalah rekan kerjanya. Ia pun merasa heran bagaimana mereka bisa hidup kembali. Kang Chan menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mengerti. Setelah mati akibat pengkhianatan di Afrika, ia tiba-tiba terbangun dalam tubuh seorang siswa SMA. Hal yang sama juga terjadi pada Darius yang kini terjebak dalam tubuh seorang guru. Kang Chan mengatakan bahwa nantinya ia akan menyerahkan Smitten kepada Sarlan agar Smitten bisa pulang ke Perancis dan menjalani hidupnya dengan penyesalan. Ia juga menegaskan agar Smitten tidak perlu khawatir karena ia tidak pernah memberitahukan kata sandi Bang Swiss tersebut kepada Sarlan. Entah apa yang dipikirkan oleh Smitten, tiba-tiba ia meminta rokok. Setelah sedikit lebih tenang, Smitten mengaku bahwa ia sebenarnya mengetahui kata sandi milik Sarlan. Menurutnya, jika Kang Chan menyerahkan ia sekarang kepada Smitten, maka tinggal menunggu waktu hingga Sarlan membunuhnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Sarlan kini berafiliasi dengan geng-geng dari Cina dan Jepang yang tersebar luas di sekitaran hotel. Smitten berasumsi bahwa Sarlan sedang berusaha mendistribusikan narkoba ke wilayah Cina dan Jepang. Akhirnya Smitten langsung menyampaikan inti permintaannya. Ia ingin Kang Chan melindunginya dari Sarlan. Mendengar hal itu, Kang Chan justru merasa geli. Ia menyatakan bahwa bahkan tanpa adanya masalah Smitten, ia memang sudah berniat membinasakan Sarlan. Smitten pun berencana untuk tetap tinggal di Korea dan meminta perlindungan kepada kaptennya itu. Sebagai gantinya, ia menawarkan kata sandi Bang Swiss tersebut jika Kang Chan berhasil melindunginya. Tawaran itu membuat Kang Chan marah. Bagaimanapun juga ia tidak sudi menikmati uang hasil dari pengkhianatan terhadap rekan-rekannya sendiri. Namun karena situasi saat ini memang tidak menguntungkan, Kang Chan akhirnya terpaksa menyetujuinya. Di sisi lain, Darius memiliki ide lain. Jika mereka berhasil menghabisi Sarlan, Smitten bisa dijadikan manajer cabang di Korea untuk menggantikan Sarlan. Dengan uang dari Bang Swiss, rencana itu tentu tidak akan sulit diwujudkan. Alternatif lainnya, Smitten juga bisa dijadikan guru bahasa Prancis atau Inggris di sekolah.
Kang Chan mengatakan bahwa semua itu bisa dipikirkan nanti. Setelah itu, ia bertanya bagaimana mungkin Smitten mengetahui kata sandi Sarlan. Mengingat selama ini ia tahu otak Smitten lebih banyak diisi urusan perempuan dan bukan kecerdikan. Sebelum menjelaskan alasannya, Smitten terlebih dahulu menyebutkan kata sandi tersebut. Mendengarnya, Kang Chan terkejut bukan main. Kata sandi itu adalah dirinya sendiri, yaitu God of Blackfield. Kang Chan tidak menyangka jika ternyata kata sandi milik Sarlan ternyata lebih konyol daripada Smitten. Tak menghiraukan hal tersebut, Kang Chan pun kemudian bertanya bagaimana bisa ia mengetahui kata sandinya. Smitten bilang jika ia tidak sengaja ketika dirinya disuruh untuk mengambil uang di bank. Pegawai bank kemudian menanyakan passwordnya, namun entah karena sedang lelah atau bagaimana, Smitten pun malah bergumam dan salah ucap menyebutkan God of Blackfield. Kemudian pegawai bank tersebut meminta kata sandi kedua karena kata sandi pertama telah terkonfirmasi. Dari situlah Smitten terkejut dan tak menyangka jika ia secara kebetulan telah menemukan kata sandi milik Sarlan. Kang Chan yang masih curiga masih tidak yakin jika Sarlan bisa seceroboh itu dengan menggunakan kata sederhana sebagai sandi. Lalu Smitten bilang jika wajar saja jika Kang Chan menaruh curiga kepadanya. Bagaimanapun ia juga tidak menyangka jika kata sandinya akan seperti itu. Smitten bahkan berani bersumpah jika ia tidak berbohong. Smitten lalu menambahkan jika saat ini pastinya ia sedang diincar oleh Sarlan melalui gangster Cina dan Jepang tersebut. Jika Kang Chan menyerahkannya kepada Sarlan dan kembali ke Perancis, ia pastinya akan mengambil uang tersebut lalu menghabisinya. Karena Smitten tidak dibutuhkan kembali. Smitten saat itu memohon kepada Kang Chan sebagai kapten untuk membantunya kali ini dengan putus asa. Kang Chan terdiam sejenak sebelum akhirnya ia meminta saran dari Darius. Darius bilang jika mereka harus membantu Smitten terlepas dari apapun karena mereka sudah memaafkannya. Tak lama, Kang Chan pun menghubungi pihak Guangtek lewat ponsel anak buahnya. Ia memberitahu Guangtek jika ada 10 orang geng Cina dan Jepang di sekitaran Hotel Banpo. Mereka adalah salah satu dari pelanggan narkoboy yang sebelumnya Kang Chan beritahu. Mendengar hal tersebut, Guangtek menjadi marah dan akan mencari mereka di sekitaran Hotel Banpo. Kedepannya mereka akan saling menghubungi lewat ponsel milik anak buah dari Guangtek tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kang Chan dikejutkan dengan kedatangan Guangtek yang tiba-tiba ke rumah sakit. Merasa penasaran, Kang Chan pun bertanya apakah ada sesuatu yang mendesak sehingga menyebabkan Guangtek datang sendiri kemari. Guangtek bilang jika mereka telah menemukan orang asing tersebut dan sekarang ini mereka siap untuk melakukan penyergapan. Namun sepertinya di sini Guangtek salah mengira jika Kang Chan membantunya memberikan informasi tersebut karena ia ingin ikut membantu dalam rencana penyerangan tersebut. Sebaliknya, Kang Chan malah bilang jika organisasi milik Guangtek cukup lemah sampai minta bantuan pada anak SMA untuk menyingkirkan para orang asing tersebut. Tentu saja Guangtek sangat marah diremehkan seperti itu dan mereka sempat terlihat cekcok di sana. Singkat cerita, Guangtek pun pulang dengan mood yang sangat buruk. Karena penasaran, Darius bertanya pada Kang Chan mengapa dirinya harus sampai seperti itu kepada Guangtek. Menurut Darius, Guangtek adalah orang yang cukup membantunya selama ini dan tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Kang Chan hanya bilang jika mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah. Bagaimanapun statusnya saat ini, mereka adalah guru dan murid sementara mereka adalah gangster. Kang Chan tidak ingin ada variabel lain yang akan membuat semuanya menjadi kacau, sehingga ia ingin agar sebisa mungkin menjauh dari kegiatan gangster. Saat waktu sudah larut, Kang Chan pun menyuruh Darius untuk istirahat, sementara dirinya akan menyusul karena ada beberapa hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Singkat cerita di pagi hari, Darius dikagetkan dengan Kang Chan yang tampak sangat bersemangat. Ia bilang jika badannya saat ini sangat bugar dan lebih baik dari sebelumnya. Darius pun merasa aneh memangnya apa yang bisa membuat tubuhnya begitu bugar hanya dalam satu malam. Kang Chan bilang jika ia tidak percaya menjadi sebugar ini hanya dalam satu malam. Darius menimpali setidaknya itu masih lebih masuk akal dibandingkan mati dan bangun di dalam tubuh yang tidak ia kenal. Kang Chan seharusnya senang karena ia bisa pulih dengan cepat. Untuk saat ini, mereka tidak perlu membuang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal kecil. Tak lama kemudian, Kang Chan menyuruh pihak rumah sakit untuk menyiapkan ambulan. Ia memberitahu pihak rumah sakit untuk percaya saja kepadanya, karena saat ini Kang Chan tidak dapat memberitahukan detailnya.
Pihak rumah sakit pun akhirnya mengerti dan akan menyiapkannya untuk Kang Chan. Setelah menutup teleponnya, Kang Chan pun pamit kepada Darius. Darius bertanya kembali apakah Kang Chan akan baik-baik saja pergi sendirian. Kang Chan bilang tentu saja, karena ini masih lebih baik daripada dirinya harus membawa seorang pria dengan leher bengkok. Darius hanya akan membebani Kang Chan selama perjalanan. Darius tentu saja kesal mendengar hal tersebut. Sebelum akhirnya Kang Chan pun pamit. Dalam perjalanan dengan ambulan, Kang Chan saat ini berada bersama dengan Smitten. Smitten kemudian bertanya kepada Kang Chan apa hanya mereka berdua saja saat ini. Kang Chan pun menimpali kenapa orang yang berpengalaman di medan perang sepertinya harus gemetar ketakutan saat ini. Sarlan bilang jika karena ia belum pernah pergi ke medan perang dengan kondisi tubuh seperti ini. Kang Chan pun bilang untuk tidak khawatir karena semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Namsan Hotel. Tampak di sana anak buah Guang Tek sudah menunggu dan mengarahkan mereka ke ruang kamar melalui lift barang. Setelah tiba di kamarnya dan menunggu beberapa saat, Kang Chan pun menelepon Sarlan dan memintanya untuk datang ke kamar 1701. Kang Chan menyarankan agar Sarlan mendatanginya sendirian. Namun Sarlan bilang bagaimana jika ia disergap. Kang Chan kemudian bilang kontrak tersebut penting untuknya, jadi ia tidak memiliki alasan untuk melakukan hal itu. Ia akan menyelesaikan kontraknya pada pukul 10. Begitu pengacara memastikan kontraknya sah dan tidak ada masalah, ia akan menyerahkan Smitten kepadanya. Kemudian Sarlan ingin mengajukan satu syarat untuknya, karena ia takut Smitten menghilang ketika ia sedang menandatangani kontrak. Kang Chan bilang apa syaratnya? Sarlan meminta jika ia akan menyuruh satu orang untuk ikut bersamanya. Saat ia membahas kontrak dengan perusahaannya, dia akan menjaga kamar tersebut. Seperti yang Kang Chan duga, memanglah Sarlan pria yang licik dan teliti. Namun ia tidak masalah jika ia menerima permintaan tersebut. 10 menit kemudian Sarlan tiba di lokasi dan ia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sarlan bertanya kepada Kang Chan apa yang dilakukannya kepada Smitten. Kang Chan bilang jika ia hanya sedikit memberi pijatan agar ia tidak pegal. Lalu Kang Chan menambahkan bukankah ini hukuman yang pantas karena dia sudah mengkhianati rekan-rekannya? Sarlan terlihat kesal karena menurutnya tindakannya terlalu berlebihan. Sarlan bilang jika ia bisa membawa Smitten sekarang juga. Namun Kang Chan bilang, apa Sarlan pikir dirinya sebodoh itu? Jika Sarlan mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, orang-orang di bawah sana akan tiba dalam 3 menit untuk menangkapnya. Namun Sarlan tidak peduli dengan apa yang Kang Chan rencanakan kepadanya, karena ia hanya perlu membawa Smitten. Ia kemudian menyuruh pengawalnya itu untuk bersiap. Dengan membawa pistol, pelayan itu akan menunggu di ruang tersebut. Sarlan menyuruh Kang Chan untuk tetap berada di sini sampai dirinya kembali setelah menandatangani kontrak. Kang Chan pun setuju. Lalu Sarlan bertanya di mana 3 orang lainnya. Kang Chan hanya berkata jika ia membawa mereka saat ini, mereka hanya akan menghambatnya. Kang Chan akan menyerahkan mereka setelah masalah di sini selesai. Setelah kontrak tersebut selesai, Kang Chan akan mengembalikan mereka kepada Sarlan. Sarlan pun pamit dan hanya tinggal mereka bertiga yang ada di ruangan. Kang Chan pun duduk dan berpikir jika semuanya berjalan lancar saat ini. Hanya ada satu hal saja yang perlu Kang Chan atasi ketika mereka sudah selesai melakukan kesepakatannya. Waktu pun berlalu dan tak lama kemudian, Dosok pun memberitahu Kang Chan lewat telepon jika kontraknya sudah ditandatangani tanpa masalah. Bahkan pengacara sudah memeriksanya dan Sarlan sudah pergi. Setelah menutup telepon, ia pun memberitahukan hal tersebut kepada pengawal dari Sarlan. Pengawalnya hanya diam dan tidak berkata apapun. Lalu kemudian si Smitten meminta untuk melepaskan perban di matanya. Kang Chan bertanya mengapa Smitten memintanya untuk melakukan hal tersebut. Smitten hanya menjawab jika ia ingin melihat. Tak lama kemudian Sarlan datang dengan seseorang yang bertubuh besar dan bilang pada Kang Chan jika mereka sudah menandatangani kontraknya seperti yang Kang Chan mau. Dan sekarang gilirannya untuk menepati janjinya. Tampaknya Sarlan menjadi sangat kesal saat ini. Ia bahkan bilang jika Kang Chan saat ini benar-benar mirip dengan orang yang ia kenal sebelumnya. Bahkan senyuman yang Kang Chan saat ini tunjukkan kepadanya, itu pun sangat mirip sekali. Senyuman yang selalu menghancurkan harga dirinya. Kang Chan pun bertanya apa yang memangnya dilakukan Kang Chan sebelumnya untuk menghancurkan harga diri Sarlan. Tidak mengerti dengan maksudnya, Sarlan pun bertanya,
Kang Chan lebih menjelaskannya lagi dengan berkata, apa karena Blackhead lebih berharga daripada nyawa anak buahnya sendiri? Terkejut mendengar pertanyaan seperti itu, Sarlan hanya bisa mendengus dan menyeringai. Ia menatap ke arah Smitten dan menyebut bahwa orang tolol ini sempat-sempatnya membeberkan tentang God of Blackfield dan hal lainnya kepada Kang Chan. Kang Chan tidak menghiraukan perkataannya dan malah langsung menuju kepada Sarlan. Ia bilang kepada Sarlan mengapa ia tidak menjawab pertanyaan Kang Chan. Sarlan menjawab apalagi sebenarnya yang Kang Chan mau saat ini. Ia menambahkan jika Kang Chan terus begini, ia tidak punya pilihan lain selain menghabisi ibu tersayangnya yang sedang menunggu di rumah. Mendengar hal itu, Kang Chan pun tertawa dan bilang pada Sarlan siapa yang peduli. Karena ada beberapa hal yang tidak ia sadari ketika mereka berbicara kemarin. Kemudian, Kang Chan menyuruh mereka semua masuk. Tentu saja mendengar hal itu Sarlan yang bingung bertanya-tanya, apalagi sebenarnya yang Kang Chan rencanakan saat ini. Kemudian terdengar langkah kaki masuk ke ruangan tersebut. Ekspresi Sarlan berubah saat itu. Dua orang gangster Prancis tersebut memasuki ruangan itu. Smitten yang menyadari Sarlan masih belum memahami situasinya menjelaskan bahwa bahkan sampai saat ini Sarlan belum menyadari dirinya telah dijebak oleh God of Blackfield. Sarlan terbelalak sementara Kang Chan mengatakan ia tidak mengerti bagaimana Sarlan yang biasanya sangat licik dan teliti bisa membuat kata sandi yang begitu ceroboh. Meski begitu, Kang Chan tetap berterima kasih karena berkat kata sandi tersebut ia berhasil memancing Sarlan datang ke tempat ini. Sarlan kemudian menanyakan apakah Kang Chan telah menjualnya kepada geng Perancis tersebut hingga ia dihianati. Kang Chan menjawab bahkan bukan hanya itu saja, ia bahkan menambahkan bonus tambahan pada harga kepala Sarlan yang ditawarkan kepada geng tersebut. Sarlan mempertanyakan sejak kapan mereka membelot dan mengkhianatinya. Kang Chan menjelaskan bahwa hal itu terjadi semalam dan ia hampir saja terlambat mengajak mereka bekerja sama. Selain itu, Kang Chan juga menerima permintaan dari pihak Perancis agar tidak mengganggu bisnis mereka dengan syarat mereka tidak akan mengedarkannya di Korea. Bahkan ancaman Sarlan yang tadi mengatakan bahwa ia akan mengancam keluarga Kang Chan pun sudah tidak berpengaruh lagi sekarang. Karena Sarlan saat ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang memihak kepadanya. Skak mat. Mendengar hal tersebut, Sarlan sangat kesal dan bilang jika Kang Chan jauh lebih mengesankan dari yang ia kira. Namun Sarlan bilang apa Kang Chan tidak takut jika dirinya akan terkena masalah negara di mana ia sekarang sedang menimbulkan masalah dengan turis asing. Bukan Kang Chan namanya jika ia takut, sebaliknya ia malah memberikan dua pilihan kepada Sarlan. Pilihan pertama adalah menyerah dan membiarkan ia dibunuh dengan cepat tanpa rasa sakit, ataukah buy one dengannya. Jika Sarlan menang, maka Kang Chan akan membiarkan dirinya pulang ke Prancis dengan damai. Karena syaratnya terlalu sigma, Sarlan pun bertanya dengan heran. Kang Chan hanya menjawab jika ia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara biasa yang mereka lakukan saat di militer. Mendengar hal tersebut, Sarlan pun mulai goyah dan bertanya, apa orang yang dihadapinya ini sungguh dewa perang yang dulu ia kenal. Kang Chan tidak peduli Sarlan mempercayainya atau tidak. Yang jelas saat ini orang-orang dari Perancis tersebut akan menjadi saksi. Jika Sarlan yang menang, maka keadaannya akan menjadi berbalik dan orang-orang dari Prancis ini akan berpihak kembali kepadanya. Karena terdengar sangat menarik dan yakin jika ia akan menang, Sarlan pun menyetujuinya. Mereka saling berhadapan dengan satu tangan yang diikat satu sama lain dan masing-masing diberi pisau sebagai senjata. Geng Prancis itu mulai penasaran dan sangat bergairah, tak sabar melihat siapa dari mereka yang akan menang. Mereka pun bersiap dan mulai. Sarlan mengawalinya dengan memprovokasi Kang Chan dan bilang jika di hari itu sebenarnya yang menembak kepala Kang Chan adalah dirinya. Kang Chan sempat terkejut dengan provokasi itu, menyebabkan dirinya kehilangan keseimbangan. Sarlan melesatkan pisau itu namun nampaknya Kang Chan berhasil menghindar. Jika saat itu Kang Chan lengah sedikit saja, maka lehernya pasti sudah terbelah menjadi dua. Tentu saja Sarlan bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka pun terlibat bentrok satu sama lain, saling serang dan jual beli tusukan. Saat pisau mereka berdua beradu, Kang Chan bertanya apa ia juga yang menembak Darius.
Mendengar hal itu, Sarlan hanya menyeringai dan bilang apa gunanya mempertanyakan hal yang sudah jelas seperti itu. Bahkan bisa dibilang jika ia juga yang membunuh seluruh regu kecuali Smitten pada saat itu. Marah dengan fakta tersebut, Kang Chan menggertakkan giginya dan mengarahkan pisau Sarlan ke udara. Saat itulah Sarlan melihat celah dan mulai melukai Kang Chan di bahunya. Melihat hal tersebut, Sarlan menyeringai karena merasa unggul. Ia berkata jika saat itu ia benar-benar menikmati tembakan demi tembakan tersebut menembus tubuh para rekannya. Terlebih saat ia melubangi kepala kaptennya. Sama seperti sekarang, Sarlan bilang jika ia akan mengulanginya dengan pisau yang ia pegang saat ini. Mereka kemudian melanjutkan pertarungan dan saling jual beli serangan. Dan bam, serangan Sarlan tepat menebas leher Kang Chan. Namun Kang Chan berhasil membelokkannya hingga bahunya saja yang terkena. Smitten yang melihat pertarungan tersebut merasa bagaimanapun setelah luka-luka yang didapatkan oleh Kang Chan membuat pergerakannya semakin melambat. Dan itu akan sangat menguntungkan bagi Sarlan. Terlebih kondisi tubuh kaptennya saat ini belum sepenuhnya pulih. Di masa lalu mungkin dia disebut dewa perang, namun dengan tubuh yang lemah dan lengan pendeknya saat ini, kaptennya itu tak akan bisa menang dengan mudah. Ia pun mempertanyakan mengapa kaptennya itu sampai harus repot-repot buy one dengan Sarlan, padahal sebelumnya kemenangan mereka sudah di depan mata. Di sisi lain, Kang Chan yang saat ini sedang terdesak merasa jika ia hanya butuh satu celah saja agar ia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika kesempatan itu ada, ia akan mengerahkan semua kekuatannya pada serangan tersebut dalam satu kali serangan. Semua orang menjadi tegang melihat Kang Chan seperti tersudut dan mulai mengeluarkan banyak darah di tubuhnya. Saat itulah Sarlan melihat kesempatan dan akan segera mengakhirinya. Saat bilah pisau Sarlan akan menusuk Kang Chan melihat kesempatan, sementara Sarlan bergumam jika ini adalah gerakan tipuan yang telah Kang Chan rencanakan. Kang Chan mengerti jika lengannya lebih pendek sehingga yang perlu ia lakukan hanyalah bergerak secepat mungkin sehingga kelempahannya tersebut bisa mengimbangi serangan Sarlan. Sarlan yang menyadari apa yang direncanakan oleh Kang Chan menggertakkan giginya dan mulai menusuk ke arah Kang Chan juga. Dan bam, pertarungan pun berakhir. Sementara para penonton menahan napas menanti pisau mana yang lebih dulu tertancap di tubuh lawannya. Pada akhirnya, pisau Kang Chan lebih dulu menembus jantung Sarlan sebelum pisau Sarlan yang mengincar leher Kang Chan sempat mengenai sasaran. Kang Chan memutar pisaunya yang masih tertancap di jantung Sarlan lalu menariknya ke bawah hingga menyayat ke perutnya. Serangan itu menjadi akhir bagi Sarlan dan yang akhirnya terjatuh dan tumbang ke tanah. Sambil berkata kepada Sarlan jika mereka semua pada akhirnya akan berakhir di neraka. Karena itulah jika mereka bertemu kembali di sana, ia akan melanjutkan pertarungan ini kembali di sana. Kelo pedesku. Smitten terkejut sekaligus merasa lega melihat kemenangan kaptennya. Sementara orang-orang dari Perancis itu akhirnya mengakui kemenangan dewa perang tersebut. Geng Cina itu membantu Kang Chan membersihkan sisa-sisa kekacauan yang tertinggal. Kang Chan sempat bertanya kepada si Gondrong apakah ia bisa mempercayai orang-orang Cina tersebut. Karena Kang Chan tidak bisa berbahasa Mandarin, si Gondrong pun menerjemahkan pertanyaannya. Ia meyakinkan Kang Chan bahwa tidak perlu khawatir karena mereka sudah terbiasa menangani hal semacam ini. Tak lama kemudian seluruh kekacauan berhasil dibereskan. Mayat Sarlan dibawa pergi dan tempat kejadian perkara dibersihkan hingga tidak menyisakan jejak. Saat itu Kang Chan duduk di sofa dengan santai sambil menunggu semuanya telah selesai. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sapaan Sukumi, salah satu anggota geng dari Perancis tersebut. Pria itu mengatakan bahwa bosnya ingin berbicara langsung dengannya. Sang bos mengucapkan terima kasih kepada Kang Chan karena telah membantunya menyingkirkan benalu bernama Sarlan. Kang Chan pun langsung menagih dua hal yang sebelumnya ia telah janjikan. Bos itu menenangkannya, mengatakan bahwa ia adalah pria terhormat yang selalu menepati janji. Setelah itu ia bertanya tentang nama Kang Chan. Kang Chan hanya menjawab bahwa dirinya dikenal sebagai God of Black Pill. Mendengar nama itu sang bos tertawa dan mengaku menyukainya karena terdengar keren. Ia pun berkata bahwa jika suatu hari nanti Kang Chan membutuhkan bantuan cukup sebutkan kode nama tersebut agar mereka bisa mengenalinya dan memberikan bantuan.
Kang Chan pun mengerti lalu menutup sambungan telepon tersebut. Si Gondrong kemudian mengatakan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Kang Chan yang penasaran dan bertanya mengapa mereka harus membawa mayat Sarlan. Si Gondrong menjelaskan bahwa mereka setidaknya harus menjaga kehormatan setiap anggotanya. Mungkin maksudnya adalah untuk memakamkannya dengan layak. Ia juga menambahkan kabar lain yang pasti akan membuat Kang Chan senang. Dalam waktu dekat mereka akan mengumumkan Smitten sebagai manajer cabang dari Gong Motor. Tak lama kemudian anggota geng yang bercodet tiba-tiba berbicara dalam bahasa Mandarin yang tidak ia pahami. Ia mengobrol dengan si Gondrong sambil memperagakan gerakan tangan seolah menggambarkan pertarungan. Si Gondrong pun menerjemahkannya. Menurutnya si codet mengatakan bahwa pertarungan tadi sangat luar biasa. Dan ia berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu lagi dengan Kang Chan serta menjalin pertemanan. Mendengar hal tersebut, Kang Chan langsung menyela dan menyuruh si Gondrong mengatakan kepada si codet bahwa jika mereka bertemu lagi, Kang Chan akan membunuhnya. Alih-alih marah, si codet justru tertawa. Hal itu membuat Kang Chan meragukan apakah perkataannya benar-benar diterjemahkan dengan tepat. Namun si Gondrong memastikan bahwa ia menerjemahkannya persis seperti yang Kang Chan katakan. Tak lama kemudian mereka berpamitan dan pergi sambil membawa mayat Sarlan yang dikamuflasekan menggunakan troli dan seorang pelayan yang menyamar. Setelah mereka pergi, Kang Chan mengatakan kepada Smitten bahwa mereka juga harus segera meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, di area parkiran hotel anak buah Guang Tek telah menunggu. Ia menyampaikan ucapan terima kasih dari Guang Tek dan menyerahkan sebuah ponsel baru kepada Kang Chan sebagai tanda terima kasih. Nomor ponsel itu sama dengan nomor lamanya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembayaran karena Kang Chan telah membantu menghadapi pihak Cina dan Jepang tanpa menimbulkan keributan. Anak buah itu bahkan menambahkan jika Kang Chan menolak, Guang Tek akan datang langsung ke sekolahnya untuk memaksanya menerima ponsel tersebut. Tak ingin urusannya menjadi semakin rumit, Kang Chan akhirnya menerima ponsel itu dan pamit. Di dalam ambulans, Smitten sempat mengkhawatirkan masa depannya setelah Sarlan tiada. Namun Kang Chan menenangkannya, mengatakan bahwa Smitten masih memiliki sisa uang sekitar 3 juta euro. Akan tetapi Smitten justru menyarankan uang tersebut dibagi bersama Darius. Ia masih memiliki saham dan kini dirinya juga telah menjadi manajer cabang. Kang Chan sempat menolak awalnya, namun setelah Smitten terus memaksanya, ia akhirnya mengalah. Smitten kemudian mengaku bahwa ia tidak pernah membayangkan akan tinggal di Korea. Untuk sementara waktu, ia meminta izin untuk tinggal bersama Darius dan Kang Chan. Setelah tiba di rumah sakit, seperti biasa, Dr. Honwoo memarahi Kang Chan karena terus-menerus terlibat perkelahian dan datang dengan luka-luka baru. Sambil menjahit luka-lukanya, Kang Chan bahkan meminta Honwoo membelikan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan sebelumnya, dengan alasan bahwa ia adalah pelanggan VIP yang seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik. Honwoo mendengus kesal akan tetapi akhirnya menuruti permintaannya tersebut. Setelah Kang Chan menceritakan semuanya kepada Darius, mendengarnya Darius menjadi sangat penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana Sarlan terbunuh dan bagaimana Kang Chan membelah perutnya. Namun anehnya Kang Chan tidak merasakan kepuasan apapun setelah membunuh Sarlan. Entah mengapa perasaan itu tidak seindah yang ia bayangkan sebelumnya. Melihat kaptennya tampak murung, Darius mengganti topik pembicaraan. Ia bertanya apakah Kang Chan yang telah memanipulasi para gangster itu di saat dirinya tertidur lelap. Kang Chan mengaku puas karena telah berhasil melakukannya. Ia hanya menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan hingga tercapai kesepakatan. Pembicaraan pun beralih kepada uang 3 juta euro yang mereka miliki yang akan dibaginya. Mengingat biaya rumah sakit dan kebutuhan lainnya, Darius merasa uang itu memang dibutuhkan. Namun Kang Chan memutuskan untuk memikirkan hal tersebut nanti saja. Akhirnya Darius bertanya apa yang akan Kang Chan lakukan setelah Sarlan terbunuh. Apakah ia akan kembali menjadi Kang Chan sang dewa perang atau menjalani hidup sebagai Kang Chan seorang siswa SMA? Mendapat pertanyaan itu, Kang Chan justru terdiam dan merasa kebingungan.